Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berbicara ibadah, ini harus dasarnya innallaha ma'al muttaqin. Itu aja ya. Jadi tanpa siapa dosen yang ngecek saya, tidak usah gitu. Ini ibadah. Jadi kalau sudah baca Al-Quran, niat ibadah supaya betul-betul dalam membaca itu karena Allah, maka peganglah firman Allah, innallaha ma'al muttaqin. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang takwa. Yang takwa dalam baca Al-Quran bukan karena teman, tapi karena menikmati isi Al-Quran, sehingga meskipun temannya itu selesai, kamu merasa nikmat, tidak merasa malu, ya, juga tidak gugup. Nah ini, makanya sampai ada tahonnil Quran, ya, bacalah dengan suara lagu yang enak Al-Quran itu maksudnya apa? Biar kalau seperti ini jamaah, ya, kamu nggak terasa. Saya nggak terasa ketinggalan. Memang saya belum selesai. Satu contoh, sholat, ya. Apakah takut ketinggalan? Tidak. Sepanjang belum titik apa yang diartikan dalam sholat, saya pun tidak akan selesai gitu. Nah, sehingga baca Al-Qur'annya enak, sempurna. Setiap tahun Al-Qur'an berarti khatam. Itu satu. Kalau Al-Quran itu dibaca dengan dasar innallaha ma'al muttaqin, ya, hikmahnya adalah syifa'us sudur itu, ya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau Al-Quran itu dibaca dengan niat ibadah, tanpa mandang saya ketinggalan, saya malu dan lain sebagainya, yang kembali pada dasar yang saya katakan, maka hikmahnya adalah satu, syifa'us sudur. Itu cukup, ya. Syifa artinya obat, ya, tombok. As-sudur itu kalau kita ngaji itlaqul qal wa irasatul maqal. Yang dimaksud hati, bukan dada. Ya, yang dimaksud itu hati. Jadi baca Al-Quran dengan niat ibadah, ya, benar-benar lillah, itu bisa menjadi obatnya hati, penyakit hati. Nah itulah, ya. Nah, penyakit hati itu penting. Karena apa? Iman itu letaknya di hati, bukan di hidung, ya. Bukan di mata, di hati, ya. Makanya kalau hati seseorang itu sudah dikuasai setan, iman nggak bisa masuk, gitu loh. Ini rahasianya. Karena iman di hati, ya. Jadi kalau hati sudah dikuasai setan, apapun ucapan seseorang itu tidak akan masuk. Karena iman itu letaknya di hati. Itu. Nah, Al-Quran dibaca syifa'us sudur dengan catatan kalau niat tahtimul Quran harus khatam sempurna 30 juz. Kalau wadibah artinya selesai sholat saya harus baca 1 juz. Wadibah mama dari seorang guru, 1 bulan saya harus rutin khatam 1 kali. Kalau itu yang dipakai, ya, maka setiap baca 1 juz upayakan jangan ada satu yang salah. Kemudian ingat setiap ayat, renungkan, ya. Umpama saja ada ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Makane wong maca Quran kudu dituntut kudu ngerti maknane.
Bagaimana merenungkan artinya ndak ngerti kan ya toh. Nah, ini makanya ngaji gitu loh ya. Ya. Dengan mengerti isinya Al-Qur'an, baca Al-Qur'an itu bisa khusyuk, bisa khudu ya. Itu. Makanya terjemah maca Quran angen-angen sakmanane itu memang betul ya. Itu betul. Sumbernya di kitab Hidayatul Hidayah ada, Kifayatul Adqiyah ada, Adqiyah itu ada. Ya, kita kembali. Ya karena manusia itu kalau iman ya. Kalau iman loh harus percaya yakin sesuatu yang gaib itu ada. Gimana ini ya? Masuk enggak? Ya, itu iman. Ya, orang iman itu harus melatih hatinya sesuatu yang gaib itu ada. Mengapa ada? Dikatakan satu contoh, jin. Orang mengatakan ada jin, tapi tidak kelihatan, tapi namanya dikatakan, berarti Allah nggak sia-sia, jin itu ada. Kemudian Allah mengatakan surga, kiainya pun tidak tahu bagaimana bentuknya surga. Siapa yang bahwa kita harus tahu dan yakin? Iman. Loh, ya. Iman. Jannah termasuk juga sesuatu yang gaib. Kalau hati iman percaya bahwa surga itu ada, meskipun kita tidak tahu bagaimana bentuknya surga. Nah, kalau ingin tahu kita hanya mendengar cerita. Dari mana? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan iman ya, iman. Semuanya gaib. Kita percaya Rasulullah. Sekalipun bahkan 1 menit pun kita tidak pernah berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi. Gambare wis roh, yura roh gambare. Mungkin jangan pilih gambar sulit. Kan sama itu ya. Mengapa kepati-pati percaya bahwa Rasulullah demikian, Rasulullah demikian? Itu modalnya hanya iman. Nah ya. Iman itu di hati. Nah, makanya Al-Quran ini termasuk syifa usudur, obati penyakit hati, sehingga kalau hati itu sehat, setan sulit masuk. Kalau setan sulit masuk, maka pertumbuhan iman di hati itu makin subur. Gitu loh ya, makin subur. Nah, kita teruskan. Jadi hikmah daripada baca Al-Quran itu syifa'us sudur ya. Syifa'us sudur. Mengapa? Karena diterangkan seperti penjelasan Abu Hasan Al-Basri, penjelasan Hasyim Asy-Syarabadi ya, kemudian Imam Kafrawi ya. Ini tadi banyak sampai 7 ya. Setiap Al-Quran itu punya arti yang tidak bisa dinilai banyaknya. Tiap huruf Al-Quran ya. Gimana itu? Contoh sekarang, dalikal kitabu dalika, zalnya itu ada huruf yang dirahasiakan Allah, artinya banyak sekali. Yang tahu orang-orang yang karomah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Al-Quran itu firman Allah, gitu loh ya. Firman Allah. Yang namanya firman pengendiko, bukan sampean ngomong ya, sampean ngomong. Suara sampean bisa ditafsirkan orang lain. Suara sampean bisa dimaknani oleh orang lain. Meskipun tidak mengatakan aku sopo, gak. Suara bisa. Oh, iku suarane Maulana Tengering ini. Satu contoh ya. Ini hebatnya Al-Quran. Makanya sekali mendoa yang paling hebat itu doa Al-Quran.
Nah, gimana caranya? Caranya gampang. Kalau Al-Quran diartikan doa, satu contoh umpama, satu contoh, sampan punya hajat, umpama aja, umpama ingin cepat diterima oleh Allah, kemudian sampean nggak punya doa, aku ganti tunggu popo, tapi bisa baca Al-Quran, baca aja Al-Quran, ya. Baca saja Al-Quran. Kalau niatnya khatam, ya sampai khatam. Kalau niatnya hanya ambil surat penting, satu contoh Yasin, ya, Al-Muluk umpama, Waqi'ah umpama, ya, An-Nur umpama, Al-Maryam umpama. Itu setelah selesai kamu tawajuh. Tahu tawajuh? Tawajuh itu dari kata-kata wajah, artinya penghadap. Tawajuh berarti bersiap menjadikan dirinya menghadap kepada Allah. Caranya baca Al-Quran harus menghadap kiblat. Tuh aku madem-wetan, aku ngimami ya. Aku madem-wetan. Ya. Imam menghadap makmum boleh kalau niatnya ditarbiyah. Loh boleh. Jadi tidak sampai sholat kok makmum lho kiai imam kok madem mrene. Boleh itu, enggak apa-apa. Niatnya kiai ditarbiyah karena mengajar. Bener to ora nek maca iku. Utawa piye carane bocahku nek wiridan. Boleh, makanya kalau sampan sekali tempo ada masjid, kok kiai ini kok madem-wetan, justru kiai yang pinter. Oh kiai ini goblok loh, kowe yang goblok ya. Kiai ini yang pinter itu, ya. Bukan yang goblok. Ini contoh. Kita kembali kepada Al-Quran, setiap huruf punya arti, ya. Nah kalau ingin tahu itu lama ngajinya itu ya. Ya yang penting ini adalah saya contohkan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Umpama ya. Dzannya punya arti sendiri, lamnya punya arti sendiri. Perbandingannya gini loh, perbandingannya. Sampai ngomong nyeluk uang, ya. Nyeluk uang. Tekanan itu punya arti, ya. Tekanan, nada itu punya arti. Memang Al-Quran itu untuk apa ya? Untuk pakem semuanya, untuk dasar semuanya. Maka diartikan kemana saja itu betul, sepanjang orang itu tahu ilmunya. Kita kembali, jadi biar nanti ada isinya ini. Jadi sampean kalau punya maksud umpama kuliah, cita-citanya umpama apa, sesuai dengan jurusan umpamanya ya. Kemudian setiap malamnya baca Al-Quran, niatnya doa. Nah setiap selesai, kalau sampai niatnya 1 juz, setelah 1 juz tawajuh, maka bacanya menghadap ke kiblat, menghadap ke barat, ya. Jadi umpama saya baca tadi hudan lil muttaqin, ya. Kalau memang Quran ada tempat didampar, letakkan dampar, ya. Kemudian saya sampai nunduk nyebut namanya Allah. Kalau bisa Asmaul Husna dibaca. Nah ini kudu roh Asmaul Husna bareng ya. Baca. Kalau sampai apa? Nek masalahnya bondo. Setelah baca Allahur Rahmanur Rahimun Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul. Kok kowe musuhan mergo kowe berjuang dimusuhi wong terus, dintek wong terus. Lah baca, tarik ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar sampai ping 10.000. Ya. Itu biasanya nek musuh itu
Oh gak wong tenan, oh ilang. Ora wong tenan wae. Jadi ilmu itu ada ya. Bukan ini ilmu hitam, bukan Al-Quran ya. Al-Quran bukan. Kalau sampean cita-citanya upamane ya, setelah 1 juz, tadi syaratnya bagaimana? Tawajuh. Insya Allah sing melok ke taman duwe ilmu ya. Saya nggak ngawur kok. Saya nggak ngawur. Ya. Kemudian tahajud menghadap ke barat. Akhir ayat kalau 1 juz apa? Silakan. Tawajuh nek sampean kepingine dadi wong jabatan umpamane upama to. Kan keinginan boleh saja ya toh. Ingin apa saja boleh kalau Allah. Bahkan itu disuruh. Ya, bahkan itu disuruh. Maka Asmaul Husna diulang-ulang setelah 1 kali, maka baca aja umpama ya Rafi'u, ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi. Ya. Nek rezeki umpamane wong tani rezeki ben gampang ya rojaku, ya rojaku, ya rojaku ping 10.000. Kok bare itu. Ya. Ndak betul. Sampeyan takon ora ana kiye gelem mulang ngene iki nek aku ya to. Ora ana. Soale wong ilmu kan ana to kuwatir nek dina engko ilmuku entekno kabeh. Ya entek yo wis ya. Itu sungguh jan. Makanya yang kuliah di sini coba. Tapi Allah akan mengijabahi apa yang kamu minta sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu. Jangan protes, tidak boleh ya, tidak boleh. Pamane kepingine tanine maju, ya rojaku. Wes. Tapi Allah tidak mengendaki. Ya. Meskipun tidak, itu nggak apa-apa. Mulane wong ndonga ora kudu cocok karo artine, enggak. Ya. Jalukane ya rojaku. Tapi Allah mengendaki kamu jadi PNS. Oh, jadi petani iki, gak potongane gak cocok iki. Allah ngangkat kamu. Loh kok aku gak jadi tani? Meskipun doanya tadi gitu, yang mindahkan Allah itu sah gak? Boleh. Boleh. Pada sampean ngajono permohonan neng aku umpamane. Aku ku wong presiden umpama ya. Umpama iki. Ya presiden ini gendok ya. Umpama ya. Sampean minta saya macam-macam, boleh aja. Tapi apa kata saya? Oga sing apik iki mimpin perusahaan. Kan dadi to. Upayanya jadi orang yang bahagia kan tetap disalurkan. Tapi ora cocok dhek pengen tani, tapi kok dadi pegawai negeri. Ya ora apa-apa. Nah, itu karena doa. Karena doa. Piye iki? Masuk gak iki? Masuk? Kowe ya hafal Asmaul Husna. Doe ndak waca jaan piye? Allahur
tengah santri Al-Hikmah. Sing ngapal itu di muka wiridane gitu. Wiridane Al-Hikmah Asmaul Husna. Penting ya, penting. Jadi yang belum hafal baiknya tuh hafal. Kau usah kowe golek dawa, donga ora usah. Cukup Asmaul Husna, amalan Al-Qur'an. Enak ya. Ora repot-repot. Tapi yo kudu hafal tenan ya. Kemarin ada yang ijazah minta ijazah itu sampai piru, sampai ping 7 madhep nang gak hafal. Yo balen ta urung hafal kok ya. Nah itu pamit memang ijazah Asmaul Husna itu kan harus hafal. Benar deh, pokoknya nggih kula hafal kok badane bae lho kok mbantah kiai. Nyurai iso yo kudu hafal ning ngarepku. Ya, itu bagus ya. Bagus. Sampan bingung umpamane dalam rangka apa? Ambil aja Asmaul Husna yang punya arti itu ya. Jadi aku tuh ngeri ngaji barang nek umpamane musuhan. Ya Jabbar ya. Artinya apa? Gusti Allah sing Maha. Nah, itu ya. Ansur ta nek wonge gak wong tenan oh minggat andane. Nek wong tenan ya wong tenan ya. Dimali ya. Nek tenan. Apa? Tapi caranya ngono tok. Alangkah hebatnya kalau nanti kamu baca Al-Qur'an itu di apa? Nisful lail ya. Separone bengi tengah wengi. Jam 1 lah ya, umpamane. Jam 1. Wedi corona ya. Ada corona iku lain-lain. Iku terus terang ya. Nah, kira-kira ya iki, masuk gak? Cara wong nglakoni iso ta ora? Lho, jadine ben ono manfaate ilmune ya. Makanya kalau dosen-dosen menganjurkan sing gak iso maca Quran, sing apik diwehi. Lho iku sakjane betul itu lho. Pemane yang dasarnya dari SMK, dari SMA. Kau sama malu dah. Kalau memang dosen-dosen yang dari bagus itu, dah kau kena iso, dah tinggal gini ki. Orang itu umpama kamu buka lembaga, untukmu saya uang tentean, biar ora dadi umpamane. Mula gue, ora sak bingung nek wong duwe donga gak sak bingung. Mergo ndonga ya ora usah bayar to ndonga ya. Tapi nek ngesaya preman tek badam ya. Nek badam, tapi nek ndonga enak gak usah bondo. Badane kok Gusti Allah apa cangkem mripat. Iya ta. Ora bondo. Gusti Allah wis enak nek ya. Sungguh. Upamane buka lembaga. Wong sing jenenge wong ku nek duwe nikmat mesti didrengkeni wong, ya ora? Kalau ingin nggak dicengkeni wong, dadi wong Bambung. Sapa yang dicengkeni wong Bambung? Ora ono. Ya. Kalau ini sembunyinya mahasiswa saya kira kuliah iku rajin, ya toh. Ngono kuliah jam 09.00 agak budal. Ngono jalo pinter ya. Ilmune sapa? Nah, iya toh. Coba saya kembali lagi. Jadi saya ingin mahasiswa Al-Hikmah ini meskipun tidak jadi PNS, saya menginginkan alumni Al-Hikmah bahagia. Tenang ya aku pengen ngono. Mulan aku santri wadakno halakoh ngono. Sapa sing ngono di roda 4. Dua aneh deh. Wong pidato nang ngono. Kula wayahe ya nang utang to. Tapi kan ada dasarnya doa, ya, doa. Katanya bocah ya beransur, malah wingi ono sing doa, kok oleh undian apa BRI oleh roda 4, alumni Hikmah, ya nggak dongoe. Jadi akhirnya, lu aku lu sampai diparani, lu kamu bawa hadiah itu apa? Ulang salah nu bayi, undian BRI apa? Oleh roda 4, lo sama aja lah, itu berulang-ulang. Ya rojaku, ya rojaku, ya rojaku, ya rojaku. Tenang. Oh Gusti Allah itu sebenarnya, bahkan Rasulullah sebenarnya tidak ingin umatnya Nabi Muhammad ku nyeteng, gak ingin.
Loh iya. Jadi Kanjeng Nabi nggak menginginkan umatnya jadi orang yang nyeteng, jadi orang yang bahagia. Cuma wonge sing angel ditoto. Loh iya toh. Jadi ikuti Kanjeng Nabi, orang arah kowe dadi wong nyeteng. Jadi wong nyewu terus ya toh. Orang nyeteng. Loh. Makanya kita itu sebenarnya ya di posisi yang hebat. Umat Nabi Muhammad itu suatu umat yang posisinya tidak ada yang bisa melewati. Sulsul fil jannah. Iku umat Nabi Muhammad. Ya. Gak ono sing kira-kira duwine gak ono umat Nabi. Sampai umat Nabi Muhammad wis karuan mlebu neraka lho, perang dadi areng. Nabi protes karo Allah Subhanahu wa taala. Loh. Jalan. Makanya mari mahasiswa ini kuliah yang rajin ya. Maksudnya rajin itu yo jam 09.00 yo masuknya yo jam 09.00 lah. Jam 8 masuknya jam 10. Ya nek susane malah seneng lah yo. Nah, lha kowe kaya ora ilmu gitu. Ya. Saya kembali lagi, jadi caranya kita, Jadi Al-Quran sebagai doa. Doa itu kan ada gini, ada doa maksur anin Nabi, ada doa jumhur, ya. Nah, doa yang paling bagus yang maksur anin Nabi. Jumhur itu di bawahnya, ya. Nah, cirinya pada maksur nanti. Doa maksur anin Nabi itu kalau mutakalim tetap mutakalim, tidak boleh dirubah. Jadi meskipun dipakai jamaah, kalau doa itu maksur anin Nabi tetap umpamanya Allahumma arhamni, kamu jadi imam tetap Allahumma arhamni. Tapi kalau jumhur ya, ini saya lewat fikih ya, ya. Tapi kalau jumhur kamu jadi imam Allahumma arhamni dirubah menjadi Allahumma arhamni. Nah, itu karena jumhur. Tapi kalau maksur tidak boleh. Ya. Kaya donga sing tanggo Allahumma bihaqqi Muhammad ini ku maksur. Kadang-kadang kiai sing rapate teliti, "Duh, Pak Yai iki ngimami wong akeh kok." Oh, berarti gak patek pengalaman, gak patek rekreasi kiai ini. Ngomong wae. Nah ini maksudnya Nabi ya. Nah, sehingga pengalaman mahasiswa ini betul-betul pengalaman yang tidak membohongi gitu loh. Jangan. Kita kembali lagi. Jadi yang saya maksud tawajuh, kalau umpama setelah baca Al-Quran langsung, kalau sampan punya cita-cita langsung Asmaul Husna, kemudian dibaca apa yang kamu maksud, ya apa yang kamu maksud. Asmaul Husna kan artinya banyak itu ya. Nah, makanya harus ngerti ngaji. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang umpama aja, ini biasanya yang terjadi di masyarakat. Orang itu kalau ingin jadi orang kelihatan, kudu gelem dimusuhi setan. Gitu. Orang itu kalau ingin jadi orang yang kelihatan harus mau dimusuhi setan. Dadi wong ora ketok ya ora apa-apa. Yo balane setan to wong ora ketok, setan ora ketok ya. Ini harus. Nah, supaya ulet dalam permusuhan itu tadi ya, itu tadi. Jadi mau kamu 1001 orang yang musuhi, malam bangun baca Al-Quran, kemudian baca Asmaul Husna, baca ya Jabar sing musuhi sampean 100 tahun mati kabeh. Iya dah. Ini itulah yang perlu saya sampaikan. Saya hanya memberikan ilmu tadi, bagaimana cara menggunakan Al-Quran itu doa. Al-Quran itu bisa dibuat doa. Itu tadi saya terangkan. Insya Allah nanti lanjut. Ya, nanti keterangannya nanti terus beruntun ya, tidak akan putus nanti.
ya tidak akan putus. Nanes sing melok ya rutin. Nah nek melok saiki melok sesuk ora kelangan umet sampean. Sesukne ora gek melok tok endi wis ora roh. Nyebok kedonga ya ora payu wong alamate kleru kabeh kok. Iya. Ya ora payu ya. Makane nek kiai muslim meranggen ya. Nek ngunuturi santrine wong ngaji ki aja pindah-pindah. Nek pindah-pindah ilmu mengkorat karit. Ngaji ku kudu istiqomah. Kecuali kiai ini prai. Nah, itu yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini saya minta tahlimul Quran itu iso berhenti yo ning dasare yo Quran ae wa'bud rabbaka hatta yakal yakin ya. Kita berhenti ibadah tapi setelah yakin mati memanggil kita. Nah ya, jadi kapan taklimul Quran selesai? Ya nek wis mati. Iya toh? Itu ajaran yang betul. Kapan kamu makan berhenti? Ya nek wis mati, udah wae. Ya, terus wae jalan loh. Kapan susah berhenti? Ya wis mati, gitu. Ya mati. Itu saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu betul-betul ilmu. Jadi mahasiswa itu yang tidak ikut diberitahu biar ikut. Upama semua itu kok penuh, waduh hebat itu. Manusia yang njaluk dadi iki makto to sampean. Engko tak warai bagaimana tawajuh jamaah. Ada wong nggone kosong ya ora wani. Nek iki full tak wae tenan ya. Tapi nek ora full percuma diwasemu ku murat marit ya. Percuma. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.